Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali. Pada hari ini kita akan membahas materi yaitu grafik persamaan. Grafik sebuah persamaan dari dua variabel X dan Y yang koordinatnya dapat kita tentukan dengan sebuah persamaan. Misalkan ada titik min 1,3 pada grafik 2Y kurang X sama dengan 7, maka kita dapat mensubstitusi titik-titik pada min 1,3 ini dengan persamaan 2Y kurang X ya. Kita masukkan nilainya, 2 kali 3 kurang min 1 adalah 7. Nah, ini contoh persamaan yang kita masukkan sebuah titik. Langkah-langkah dalam membuat sketsa grafik persamaan, yang pertama adalah temukan beberapa titik penyelesaian persamaan dengan mengganti beberapa nilai ya untuk X dan menyelesaikannya dengan memasukkannya dengan ke persamaan Y. Kemudian yang kedua adalah memplot titik-titik di bidang koordinat kartesius. Kemudian yang ketiga adalah menghubungkan titik-titik dengan menggunakan garis lurus ataupun kurva halus. Contoh adalah min 2x tambah 3. Yang pertama adalah kita mencari titik-titik solusi daripada x ini ya. Kita masukkan misalnya x-nya adalah min 2, kemudian kita dapatkan y-nya adalah 7, min 1, dapatkan y-nya adalah 5, x-nya 0, dapatkan y 3 dan seterusnya sampai 2, y-nya adalah min 1. Setelah dapat titik-titik ini ya, maka kita plot dengan bidang kartesius ya. Misalkan titik pertama adalah min 2,7, kita masukkan sini ya, min 2,7, titik kedua min 1,5, kemudian titik ketiga adalah 0,3, titik keempat adalah 1,1, dan titik kelima adalah 2,1. Setelah memplot titik-titik pada bidang koordinat kartesius ini, maka selanjutnya adalah kita tinggal menghubungkan titik-titik itu dengan sebuah garis lurus. Maka dapatkanlah grafik persamaan dari Y sama dengan min 2X tambah 3. Contoh yang lainnya adalah buat sketsa grafik Y sama dengan X kurang 1 dikuadratkan dengan cara yang sama ya. Pertama kita cari titik-titik pada X, kemudian kita substitusi dengan persamaan Y. Hasilnya adalah misalkan kita masukkan X adalah min 2, maka Y min 2 kurang 1 pangkat 2 adalah 9 gitu ya. Dan seterusnya sampai nilai 4. 4 kita masukkan, 4 kurang 1 3, dikuadratkan hasilnya adalah 9. Kemudian kita plot ke dalam koordinat kartesius. Titik pertama min 2,9, titik kedua adalah min 1,4, titik ketiga adalah 0,1 dan seterusnya. Kita dapatkan sampai yang terakhir adalah titik 4,9. Kemudian yang terakhir adalah kita menghubungkan titik-titik ini menjadi sebuah kurva halus ya, kurva halus. Oke, ini adalah grafik persamaan dari Y sama dengan X kurang 1 dikuadratkan. Contoh yang lain adalah misalkan kita menggambarkan grafik Y sama dengan nilai mutlak X ditambah 1. Oke, kemudian kita masukkan nilai X-nya. Nilai X-nya misalkan dari min 2 sampai 2 ya. Min 2 dimutlakkan hasilnya 2 tambah 1 3, maka Y-nya adalah 3 dan seterusnya. 2 ditambah 1 juga 3, maka kita masukkan ke dalam bidang kartesius ya, sehingga dapatkan adalah kurvanya seperti ini. Titik di mana grafik memotong sumbu X atau sumbu Y disebut dengan perpotongan atau titik potong ya. Jika X, 0 memenuhi suatu persamaan, maka titik X, 0 disebut dengan titik potong X dari grafik persamaan tersebut. Begitu juga dengan sebaliknya ya. Prosedur untuk mencari perpotongan X dan Y dari grafik persamaan secara aljabar. Kemudian untuk mencari titik potong sumbu X dari grafik suatu persamaan, gantikan 0 untuk Y dalam persamaan tersebut dan selesaikan untuk X-nya. Untuk mencari titik potong sumbu Y dari grafik suatu persamaan, gantikan 0 untuk X dan persamaan tersebut dan selesaikan untuk Y, sebaliknya ya. Contoh, misalkan temukan perpotongan X dan Y dari grafik Y sama dengan X kuadrat tambah 4X kurang 5. Yang pertama, untuk menentukan perpotongan X, kita tentukan X berarti perpotongan X, maka Y-nya harus sama dengan 0. Untuk X, maka Y 0. Kita dapatkan hasilnya adalah X kuadrat tambah 4X kurang 5, maka kita faktorkan X kuadrat tambah 4X ini kurang 5, hasilnya adalah X kurang 1 dan X tambah 5. Kemudian maka solusinya adalah X kurang 1 sama dengan 0 dan X tambah 5 sama dengan 0. Sehingga X adalah 1 dan X sama dengan min 5. Maka titik perpotongan X ya,
ada dua, yaitu X sama dengan 1 dan X sama dengan min 5. Sedangkan titik perpotongan pada sumbu Y yaitu, maka kita masukkan X sama dengan 0, dan solusi untuk Y adalah X nya 0, ya, kita masukkan berarti X kuadrat 0 kuadrat tambah 4X, berarti 4 kali 0 dikurang 5 hasil adalah min 5, maka titik perpotongannya adalah 0, min 5. Oke, bagaimana cara mencarinya kalau secara grafis? Oke, untuk mencari perpotongan X pada grafik persamaan, cari titik perpotongan grafik dengan sumbu X. Ya, untuk mencari perpotongan Y pada grafik persamaan, cari titik perpotongan grafik pada sumbu Y. Contoh, tentukan perpotongan X dan Y dari grafik X sama dengan nilai mutlak Y kurang 2 yang ditunjukkan di bawah ini, misalnya ya. Jadi kita lihat di sini, X-nya 0 ketika X-nya 0 berarti Y-nya adalah 2 gitu ya. Ketika Y-nya 0 berarti X-nya adalah min 2 gitu ya di sini. Oke. Berarti kita dapatkan ada 3 buah titik di sini sebenarnya, 3 buah titik. Di sini ada titik min 2,0, di sini adalah titik min 2, titik min 2,0. Di sini adalah perpotongan grafik pada sumbu Y yaitu 0,2 dan 0, min 2 ya, karena nilai mutlak itu memiliki dua nilai ya, berarti kan X nya 0, nilai mutlak sama dengan 2, berarti nilai mutlak Y ini kan ada 2, yaitu plus 2 dan min 2, maka dapatnya adalah 2 dan min 2, sehingga titik potok sumbu X adalah min 2,0 dan titik potok sumbu Y adalah 0,2 dan 0, min 2. Oke. Bagaimana cara membuatnya dalam Microsoft Excel ya, misalnya kita mau buat grafik dalam Microsoft Excel ya. Yang pertama kita tentukan dulu persamaannya seperti tadi, berarti persamaan adalah Y sama dengan min 2X ditambah 3 ya. Maka yang pertama kita tentukan dulu nilai X dan Y-nya. Oke, misalnya tadi pada contohnya, kita lihat contohnya tadi ada, oke, ini grafiknya, berarti dia dimulai dari min 2 sampai 2 ya, min 2 sampai 2. Oke, kita masukkan nilainya. Jadi dari min 2 sampai 2 gitu ya. Jadi min 2, min 1, 0 dan seterusnya. Kita copy aja ke bawah. Oke, dapatnya 2. Kemudian kita masukkan persamaan untuk Y-nya. Y sama dengan min 2X tambah 3. Maka kita buat formulasinya sama dengan min 2 dikali X, berarti kali nilai X-nya. X-nya adalah sel B5-nya ya. Baru ditambahkan 3. Maka dapatnya adalah 7. Baru kita rapikan. Kita berikan garis. Kita center aja biar lebih rapi. Kemudian bagaimana cara membuat grafiknya? Kita blok ya semuanya. Kita blok. Baru kita insertkan. Insertkan di sini adalah scatter. Scatter kita ambil yang scatter with straight lines gitu ya. Nah, kemudian sudah sama belum ya, tadi dia bentuknya adalah seperti ini. Oke, bisa kita rapikan, berarti itu seperti ini. Oke, maka kita bisa rapikan, misalnya ini tanda panahnya ada ya, sini ada tanda panahnya dan dia berwarna berbeda ya gitu ya, dan measure-nya dia 2 ya, maka kita bisa rapikan pada grafik kita ini sesuai dengan yang tadi. Yang pertama kita lihat axis-nya dulu ya, x-axis-nya kita dapat rubah colornya, misalnya colornya kita ambil warna biru, kita ambil yang lainnya ya, lainnya colornya adalah warna biru, kemudian kita agak tebalkan. Oke, kita berikan tanda panah di begin and end ya. Oke, sudah dapat seperti ini. Kemudian untuk yang fill-nya, hurufnya ya, kita ambil dia warnanya hitam saja. Text option, kita ambil text option, ambil dia colornya adalah warnanya hitam. Oke, sehingga dia colornya warnanya hitam. Begitu juga dengan yang axis Y-nya ya. Axis Y-nya berarti kita line-nya di sini warnanya biru.
kita tebalkan sehingga sama tebalnya ungu ya. Oke, dan kita berikan seperti ini. Oke, kita berikan begin and end. Oke, sehingga dapat persamaannya. Kemudian measure-nya kita ganti. Tadi kan dia di sini dia selisihnya adalah 2, 4, 6, 8 dan seterusnya ya. Maka kita dapat ganti. Ini kan dia selisihnya adalah 0,5 ya, maka kita ganti measure-nya di sini ya. Axis option. Oke, measure-nya kita ganti dari 0,5 menjadi 2. Oke ya. Maksimumnya tadi pada di sini berarti maksimumnya 8, dia minimumnya adalah 4 gitu ya. 8 minimumnya adalah 4, maka kita buat di sini maksimumnya adalah min 4 ya, sama ya, tetap ini maksimumnya adalah 8. Karena dia tadi tertulis dia min 4, maka kita lebarkan sedikit jadi min 6, tambahkan 2, itu juga seperti ini ya. Kita lebarkan sedikit, berarti tambahkan 2 jadi 10 ya. Oke, sehingga dapatnya seperti ini ya. Sudah hampir sama dengan yang digambar ini tadi ya. Sudah. Kemudian kita perbaiki juga untuk yang y axisnya. Y axisnya kita lihat di sini. Oke, kita lihat sini maksimum 8, berarti kita ambil dia 10. Ini min 4, berarti ambil min 6 ya. Oke, minimumnya adalah min 6. Di sini adalah 10. Oke. Oke, untuk axis sudah selesai. Oke, sudah selesai, tinggal kita cantik ini kan ya. Kita ganti warnanya, lainnya menjadi warnanya merah. Oke, kita berikan begin ya, begin anak panahnya, begin arrow-nya, dan end arrow. Oke, selesai. Ini adalah grafik dari min 2x tambah 3 ya. Selesai. Kemudian bagaimana cara membuat grafik yang selanjutnya? Misalnya x kurang 1 dikuadratkan, x kurang 1 dikuadratkan, maka kita buat y sama dengan x kurang 1 dikuadratkan ya. Kuadratkan. Oke, yang pertama sama seperti tadi, kita ambil nilai x dan y nya. Oke, pada soal dari min 2 sampai 4 ya, min 2 sampai 4, masukkan min 2, min 1. Oke, sampai dia 4. Oke, kemudian kita masukkan nilai y nya sama dengan, oke, berarti x nya adalah ini sel dari B6 ya, x kurang 1 lalu dikuadratkan. Oke, hasilnya adalah 9 ya. Tarik ke bawah untuk sama dia rumusnya, kemudian kita rapikan. Oke, baru kita seperti tadi ya, insert scatter. Oke, ambil yang straight line. Oke, kemudian sebenarnya gambarnya boleh yang lain-lain ya, boleh seperti ini, boleh kita ganti ya. Ini dari desainnya boleh jadi seperti ini ya. Jadi untuk yang properties tadi sama seperti cara yang tadi, itu bisa kita ganti di seperti ini ya. Misalnya line-nya kita ganti color-nya, kita mau ganti warna merah, bisa ya. Seterusnya kita mau ganti measure-nya, berarti kita ganti di sini. Oke, misalnya dia tadi min 2 berarti min 4, di sini 4 berarti kita ambil 6 ya. Jadi di sini maksimum minimumnya adalah min 4, di sini adalah 6. Oke, measure-nya kita ambil 2 saja. Oke, jadi ganti seperti ini. Oke, begitu juga yang untuk y-nya ya. Y-nya bisa kita ganti juga dengan cara yang sama. Oke, baik, demikian untuk penjelasan mengenai grafik persamaan dan cara menyelesaikannya dengan menggunakan Excel. Saya harap kalian dapat memahami penjelasan dari saya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan like and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.